Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah, setelah sekian lama saya tidak membuat video, akhirnya hari ini saya bisa membuat video lagi dan bisa berbagi dengan teman-teman semua. Bagaimana kabar teman-teman yang berbisnis, yang lagi usaha ya, UMKM? Eh, Mungkin lagi agak-agak lesu ya. Ya karena saya juga bertemu dengan beberapa teman-teman dan saya sendiri juga kebetulan pelaku UMKM. Jadi ya memang saya merasakan beberapa waktu ini kondisi usaha lagi kurang bagus lah ya. Tapi apapun itu, bagaimanapun kita harus tetap semangat karena sejatinya rezeki itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ikhtiar berusaha menjemput rezeki dengan cara yang terbaik yang bisa kita lakukan. Oke, teman-teman semua, eh, beberapa waktu yang lalu saya melakukan sedikit riset eh, kecil lah, karena saya mau wawancara atau ya sebenarnya lebih ngobrol atau diskusi dengan beberapa teman-teman saya, tetangga dan lain-lain yang saya kenal di sekitar saya. Saya bertanya kepada mereka tentang eh, pemahaman mereka tentang pajak. Ya, saya bertanya pertanyaan yang sama, yakni kurang lebihnya saya menanyakan bahwa menurut mereka pajak apa saja yang mereka bayarkan atau pajak apa saja yang mereka bayar dalam kehidupan mereka gitu ya, lebihnya. Beberapa teman-teman yang menjawab atau sebagian besar dari yang saya temui, mereka menjawab diantaranya saya bayar pajak kendaraan bermotor gitu ya, PKB, yang motor, ada mobil. Terus saya bayar pajak penghasilan, ya, pajak penghasilan. Terus kemudian pajak bumi bangunan, PBB. Sebagian besar dari mereka atau yang saya temui, setidaknya yang saya temui, ternyata tidak menyadari atau belum menyadari bahwa ada pajak yang eh, kita bayarkan tidak setahun sekali. Contoh misalkan, kayak pajak kendaraan bermotor, baik mobil ataupun motor, itu kan kita bayarnya 1 tahun sekali ya. Kita bayar 1 tahun sekali. Terus kemudian pajak bumi bangunan misalkan, itu juga kita bayar setahun sekali. Kalau PPH biasanya dipotong setiap bulan. Pajak penghasilan PPH 21 misalkan, itu setiap bulan. Atau pajak pajak ya kalau teman-teman UMKM yang sudah ada omset di atas 500 juta, itu mereka juga pajak penghasilan 0,5%, itu juga setahun sekali. Terus kemudian pajak-pajak yang lain. Tapi kebanyakan masyarakat atau orang-orang yang saya temui itu justru tidak menyadari bahwa kita itu sebenarnya ada membayar pajak di setiap transaksi yang kita lakukan. Nah, kira-kira teman-teman juga menyadari hal itu apa tidak? Pajak itu namanya pajak pertambahan nilai atau PPN. Dulu, seingat saya, tarifnya itu 10%. Terus kemudian sekarang atau beberapa tahun terakhir, kalau nggak salah sekitar 2 tahun terakhir ya, kalau nggak salah saya lupa tuh tepatnya, itu ada perubahan dari 10% ke 11%. Dan sekarang kita sama-sama tahu atau kita sama-sama mendengar bahwa ada wacana perubahan pajak pertambahan nilai atau PPN yang tadinya 11% naik jadi 12% ya, di tahun 2025. Tahun 2020. Ini cukup menjadi polemik. Nah, apa masalahnya dengan pajak PPN 12%? Nah, kita coba bahas. Jadi, sebetulnya PPN 12% itu sudah diwacanakan oleh pemerintah sebelum PPN naik di 11%. Karena ketika itu memang pajak pertambahan nilai atau PPN itu direncanakan memang akan naik 12%, tapi tidak waktu itu juga. Waktu itu juga. Diperkirakan beberapa tahun kemudian nanti akan dinaikkan. Jadi bertahap 11%, nanti akan dijadikan 12%. Nah,
balik lagi ke yang tadi riset saya di awal, bahwa kebanyakan orang-orang yang saya temui bahwa mereka tidak menyadari bahwa mereka itu sebenarnya membayar pajak tidak hanya yang setahun sekali atau setiap bulan. Nah, itu setiap bulan pun PPh 21 misalkan. PPh 21 itu hanya untuk orang-orang yang penghasilannya di atas PTKP. Di atas PTKP, PTKP itu kalau tidak salah itu sekitar 60 juta setahun, atau kalau kurang lebihnya nanti bisa dicek, atau setiap bulan itu sekitar 4,5 juta. Jadi kalau teman-teman yang punya penghasilan di atas 4,5 juta, itu dikenakan pajak. Itu kalau WP1 ya. WP0 sorry, wajib pajak belum menikah gitu. Nanti kalau dia menikah PTKP-nya naik lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman yang punya penghasilan di bawah PTKP tadi, maka teman-teman tidak wajib bayar pajak penghasilan atau PPh 21. Nah, tapi ada pajak yang kita bayarkan, baik itu teman-teman penghasilannya di atas PTKP maupun di bawah PTKP gitu. Dan itu kita lakukan hampir mungkin setiap hari. Hampir mungkin setiap hari ya. Yang jelas kita semua tuh membayar pajak itu. Namanya pajak pertambahan nilai. Tapi kan saya belanjanya kan di warung, bukannya PPN itu kalau kita belanja di supermarket gitu ya. Di struknya itu nanti ada keterangan di situ kita bayar PPN sekian gitu ya. Jadi begini teman-teman, bahwa memang kita belanja di warung misalnya. Kita belanja di warung, kita beli kebutuhan pokok, kita beli Indomie, kita beli minyak, misalkan kita beli garam, beli gula, misalkan beli sabun dan lain sebagainya. Memang kita tidak dapat setruk bukti di situ bahwa kita bayar pajak pertambahan nilai PPN yang sekarang nilainya 11% dan nanti akan naik jadi 12%. Tapi sebetulnya si yang punya warung atau retail ini, kita sebutnya retail, itu mereka bayar pajak ketika mereka belanja gitu. Ketika mereka belanja ke distributor maupun mereka belanja ke supplier, langsung mereka bayar pajak. Nah, cuman bedanya pajak ini yang dibayarkan itu tidak dilaporkan langsung ke tidak dilaporkan langsung oleh si pembayar ini atau si retail ini atau si warung ini ke kantor pajak seperti itu. Nah, terus bagaimana? Kemudian pajak yang mereka bayarkan ini akan dijadikan sebagai HPP, masuk dalam HPP sebagai beban pajak. Contohnya misalkan begini, saya sebagai retail, saya belanja misalkan Indomie. Saya belanja Indomie harga pokoknya atau dasar pengenaan pajak sebelum pajak, harga sebelum pajaknya itu misalkan per bijinya itu 3.000. Per bijinya 3.000 saya belanja di distributor misalkan. Saya belanja di distributor. Kemudian dari 3.000 ini saya kena pajak. Anggaplah saya hitung pajaknya 10% aja biar gampang ya. Karena tarif sebelumnya sebelum naik itu 10%. Kita biar gampang berhitungannya. Maka yang harga modal yang tadinya saya beli Rp3.000, setelah dikenakan pajak harganya jadi 3.300. 3.300 karena pajak 10%. Kemudian kira-kira kalau saya sebagai retail, saya akan menggunakan harga mana sebagai harga pokok? Apakah 3.000 atau 3.300? Karena saya tidak lapor ke kantor pajak, tentu saya akan menggunakan harga 3.300 sebagai harga pokok saya atau harga modal saya yang saya jual. Nah, seandainya saya mengambil untung satu Indomie itu Rp200, misalkan Rp200, maka saya akan menjual Indomie ini satunya sebesar Rp3.500. Nah, Rp3.500. Jadi kalau teman-teman belanja di warung harga Rp3.500, sebetulnya di situ teman-teman bayar pajak pertambahan nilai atau PPN itu sebesar Rp300 dibebankan. Nah, seperti itu. Nah, lantas kan cuman 300 ya, cuman Rp300. Kan nggak masalah lah Rp300. Nah, masalahnya adalah Rp300 ini satu produk. Rp300 ini satu bungkus Indomie. Berapa banyak kita beli? Misalkan kita beli berapa kali kita beli Indomie setiap bulan, terus kemudian kita beli sabun, kita beli kita beli
garam misalkan, beli minyak, ya kebutuhan-kebutuhan pokok lah, ya berapa banyak. Dan itu semua ada beban pajak yang kita bayar. Di kasus Indomie tadi, seandainya kita tidak bayar pajak, dengan kemudian pedagang mendapatkan untung sebesar Rp200 per piece atau per produk, itu sebetulnya kita seharusnya membayar atau membeli Indomie ini dengan harga Rp3.200, bukan Rp3.500. Tapi karena kita membayar pajak sebesar 10% di sana, ada pajak 10% yang kita bayar, maka kita membayar menjadi Rp3.500. Nah, itu contoh gambarannya, pajak pertambahan nilai atau PPN yang tidak kita rasakan kalau kita bayar, tapi sebenarnya kita bayar. Kita bayar di setiap transaksi yang kita lakukan. Kita beli jajan, misalkan beli ciki atau beli apa gitu ya. Itu kita sebenarnya bayar pajak pertambahan nilai. Ya kecuali misalkan teman-teman beli sayur, sayurnya langsung di petani gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman nggak bayar pajak, ya, nggak bayar pajak. Tapi kalau untuk produk-produk yang sifatnya dia industri, kemudian perusahaan misalkan gitu ya, contohnya salah satu Indomie, kemudian kayak sabun-sabun lah berbagai macam merek, nah itu kemungkinan pasti kena pajak. Ya, saya di frozen food misalkan nugget, misalkan sosis, itu semuanya tuh kena pajak, kita bayar pajak. Cuman memang kita tidak melaporkan. Nah, kita tidak melaporkan pajak tersebut. Nah, jadi begitu. Nah, kita mungkin berpikir ini nilainya kan kecil. Nah, tapi coba kita bandingkan dengan misalkan pajak-pajak yang lain. Contoh, misalkan pajak kendaraan bermotor. Anggaplah kita sepeda motor lah ya. Kita anggap sepeda motor, misalkan saya ada motor NMAX misalkan. NMAX itu pajaknya kurang lebih itu sebesar ya kurang lebih 350.000 lah, 300-an lebih. Hampir sekitar 350.000. Nah, itu kita bayarkan 1 tahun 1 kali. Ya, kita bayarnya 1 tahun sekali. Nah, kalau kita bagi setiap bulannya, maka kita dari 350.000 kalau kita bagi 12, kurang lebih kita bayar pajak kendaraan bermotor dengan motor anak tadi kurang lebihnya sekitar 30.000. Bandingkan dengan kita bayar PPN. Berapa banyak penghasilan kita yang kita gunakan untuk belanja misalnya. Anggaplah teman-teman menggunakan setiap bulannya belanja untuk kebutuhan pokok tadi seperti misalkan beras atau mungkin gula gitu ya. Nanti ada produk-produknya, produk-produk seperti itu katakanlah 2 sampai 3 juta lah misalkan. Anggaplah 2 juta atau 3 juta. Itu kalau dihitung pajaknya ini perhitungan kasar ya, anggaplah kita pajaknya itu 10%, maka teman-teman membayar pajak sebesar 200 sampai 300.000 setiap bulan. Setiap bulan. Setahun ya tinggal dikalikan. Kalau 200.000 berarti hampir 2 juta lebih. Itu pajaknya hampir sama dengan pajak mobil. Ya lebih, malah lebih. Avanza aja Xenia itu sekitar 2 juta ya setahun. Lalu apa masalahnya ketika misalkan PPN kemudian naik jadi 12%? Apa masalahnya? Masalahnya adalah karena kita yang bayar. Karena kita yang bayar. Jadi buat teman-teman semua, saya pengen memberitahu bahwa negara ini itu dibiayai oleh pajak. Ya, negara ini dibiayai oleh pajak. Pendapatan APBN terbesar adalah pajak. Bahkan kalau tidak salah beberapa waktu lalu saya melihat laporan bahwa pendapatan pajak yang terbesar salah satunya adalah PPh dan PPN. Ya, jadi negara ini dibiayai oleh rakyat dari pajak. Itu bukan hanya sekedar rakyat yang punya motor, bukan cuman rakyat yang punya mobil, bukan cuman rakyat yang punya tanah, punya rumah dan sebagainya. Tapi kita semua membiayai negeri ini melalui pajak, skema pajak yang kita bayarkan oleh setiap kali kita melakukan transaksi. Kita beli gula, kita bayar pajak, kita beli sabun bayar pajak, meskipun itu kita beli di warung tetangga kita. Ya, seperti itu. Jadi mari kita tetap aware, kita tetap awasi ya. Negara ini nggak boleh
nggak boleh dikelola seenaknya sendiri oleh segelintir orang, nggak boleh dikelola semaunya sendiri oleh sebagian orang, ya. Jangan tertipu dengan misalkan nanti akan ada bantuan langsung tunai dan lain sebagainya. Apalagi nih wacana-wacananya kurang lebih seperti itu. Nanti akan ada bantuan, nanti akan ada subsidi gratis listrik lah dan lain sebagainya. Apa gunanya? Kita nikmati beberapa bulan saja. Kita nikmati 2-3 bulan, misalkan gratis listrik. Terus kemudian nanti dapat bantuan ini yang kadang kita tahu sendiri ya, kadang-kadang nggak tepat sasaran. Tapi nanti harga-harga semua akan naik, kebutuhan pokok akan naik. Kita semua yang bayar. Wacana pemerintah menaikkan PPN sebesar 12%, apa masalahnya? Masalahnya adalah karena kita yang bayar. Terlebih lagi bagi kita, ya teman-teman yang mungkin usaha, yang mungkin bisnis, yang mungkin sekarang juga sedang merasakan kondisi bisnis yang sedang kurang baik, ya. Dengan kondisi yang seperti ini, kita akan tambah lagi dengan PPN yang naik. Ya, seperti itu. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan bahwa kita semua membiayai negeri ini dengan pajak. Pajak yang kita bayarkan. Setiap transaksi yang kita lakukan. Bukan cuma orang yang punya motor, bukan cuma orang yang punya mobil, bukan cuma orang yang punya penghasilan tinggi, tapi kita semua melalui skema pajak pertambahan nilai. Jadi, mari sama-sama kita awasi, mari sama-sama kita lihat, mari kita sama-sama peduli dengan pengelolaan negara ini. Karena negara ini ya, dikelola dari uang kita. Seperti itu. Baik, sekian video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kalau memang sekiranya video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.